Ya, kita akan cek apakah benar sejumlah alat peraga kampanye sudah diturunkan oleh para peserta pemilu. Kita pantau langsung kondisi di ibu kota. Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Irin Wardani. Dan di Surabaya ada koresponden Miftah Farid. Saya akan cek ke Jakarta terlebih dahulu. Irin, selamat siang. Bagaimana perkembangan hari ini? Apakah Anda sudah keliling-keliling dan melihat apakah benar di hari pertama masa tenang ini masih ada APK yang berada di jalan dan belum diturunkan? Selamat siang, Ayu. Memang betul sekali, tadi saya sempat berkeliling di wilayah Jakarta, terutama di wilayah Jakarta Selatan. Saya berkeliling dari Jalan Duren 3 hingga Jalan Kalibata di Pasar Minggu ini. Dari tadi pagi kami melihat banyak sekali masih terdapat APK-APK dari calon legislatif, dari parpol dan juga dari calon presiden yang masih terpasang. Dan Ayu, baru saja ini masih diberlakukan pembersihan. Sebenarnya kalau Anda lihat, masih ada rangka-rangka sisa APK karena baru beberapa menit yang lalu para petugas kebersihan di wilayah Jakarta Selatan ini mencabut atau mencopot beberapa alat peraga yang masih ada berada di jalan-jalan utama. Saya sekarang saat ini berada di Jalan Pasar Minggu, Ayu, dan kalau Anda bisa lihat sisa-sisa rangkanya masih ada seperti itu. Dan baru saja memang tadi ketika live ini dimulai, Ayu, mobil pengangkut yang mengangkut alat peraga kampanye yang bertugas itu baru saja menuju ke kecamatan. Karena tadi memang saya sempat sebelum live dimulai saya sempat berbincang dengan petugas kebersihannya dan bertanya mengapa mereka yang membersihkan. Karena harusnya kewajibannya itu adalah yang membersihkan adalah para paslon sendiri atau para kandidat presiden, calon presiden, kandidat calon legislatif dan partai yang maju untuk pemilu nanti yang memasang alat peraga kampanyenya. Namun dari petugas kebersihan mengatakan mereka hanya melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh camatnya sendiri dan untuk membantu para petugas Satpol PP. Memang Ayu, Satpol PP di wilayah Jakarta sedari malam dini hari tadi sudah melakukan pembersihan di jalan-jalan protokol. Kalau kita ingat Ayu, kalau warga Jakarta juga pasti ingat di jalan utama terutama di Jalan Layang itu banyak sekali bendera-bendera partai politik yang selama musim kampanye itu berada dan bahkan mengganggu dan menyebabkan kecelakaan. Tadi pagi sudah kami cek, sudah tidak ada, hanya ada di jalan-jalan sekitar sini dan ada yang beberapa masih tertempel atau terpasang di wilayah sekolah dan juga di pohon-pohon. Nah, informasi yang saya dapat Ayu, alat peraga kampanye yang dibersihkan oleh para petugas kebersihan di wilayah Jakarta ini akan dibawa ke kantor kecamatan masing-masing. Untuk wilayah Jakarta Selatan ini tadi akan dibawa ke kantor kecamatan Jakarta Selatan untuk kemudian dipilah-pilah. Apakah pemilihan ini juga dilakukan oleh terlibatnya ada partai politik atau kandidat atau utusan dari kandidat calon legislatif yang mengiklankan dirinya melalui alat peraga kampanye ini, kami juga belum mengetahui karena nanti kita akan cek di pemilihan-pemilihan atau pilah-pilah pemisahan-pemisahan alat peraga kampanye ini dilakukan untuk apa dan kemudian bagaimana kemudian alur daur ulang alat peraga kampanye ini, siapa yang bertanggung jawab karena biayanya juga ongkos untuk menurunkan alat peraga kampanye ini juga menjadi tanggung jawab siapa itu nanti kita akan cari tahu Ayu, karena memang banyak sekali untuk wilayah Jakarta sendiri alat peraga kampanye yang masih beredar, bahkan ada yang salah satu kandidat presiden itu dan wakil presiden masih ada alat peraga kampanye yang berupa baliho besar sekali di pinggir jalan. Nanti kita cek apakah itu akan diturunkan hari ini atau esok hari, seperti itu Ayu. Ya, baik, di Jakarta sudah mulai dibersihkan tapi belum sepenuhnya clear ya. Baik, kita akan lihat bagaimana situasi di Surabaya, apakah sama atau tidak. Miftah, selamat siang. Miftah, kalau di Jakarta tadi sudah dilaporkan situasinya sudah mulai berangsur-angsur dibersihkan. Bagaimana di jalan-jalan besar di Surabaya? Apakah sudah bersih dari APK atau masih ada juga baliho atau spanduk yang masih terpasang di sana? Ayu, berbeda dengan kondisi yang ada di Jakarta, di Surabaya, khususnya di jalan utama, di kawasan protokol, dan di jalan-jalan yang ramai, ini sudah tidak tampak lagi alat peraga kampanye, baik dalam bentuk pamflet, kemudian ataupun poster kecil, bahkan spanduk, baliho, bendera, semuanya sudah selesai diturunkan sejak pukul 00 dini hari tadi. Ini mengerahkan, setiap kecamatan mengerahkan 75-100 orang, baik dari Satpol PP, KPU, Bawaslu, kemudian juga perangkat kelurahan dan Dinas Perhubungan di Kota Surabaya, semuanya serentak melakukan penurunan hingga bahkan di banyak sekali
billboard yang berukuran besar, bahkan yang biasanya terpasang materi kampanye baik capres, cawapres, kemudian partai dan juga caleg, semuanya sudah serentak diturunkan. Dan pagi ini sepanjang kami melakukan pemantauan di jalan-jalan tersebut, semuanya sudah bebas dari APK atau alat peraga kampanye yang lain. Seperti yang Anda lihat misalnya di belakang saya, ini merupakan salah satu titik yang biasanya dipasang baliho atau banner berukuran besar dengan dikawat di pegangan atau pengaman di jembatan ini dan juga di perempatan wilayah Jalan Dr. Mustopo dan juga Karamenjangan ini biasanya terpasang banyak sekali bendera, baliho, kemudian spanduk, bahkan poster yang berisi materi kampanye. Dan siang ini Anda lihat semuanya bersih, dan saya bisa katakan, Ayu, dengan kalimat yang cukup sederhana, bahwa Surabaya, quote and quote, Ayu, kembali normal seperti sedia kala sebelum masa kampanye. Ini diharapkan oleh warga Surabaya. Semua mereka mengatakan ada sampah visual yang harusnya tidak dipasang, bahkan tepat di belakang saya ini, yang biasanya terpasang, yang seharusnya memang tidak boleh dipasang di wilayah-wilayah yang menjadi titik dari wilayah publik atau fasilitas publik, namun tetap dipasang oleh para caleg dan juga partai politik dan juga kontestan lainnya. Selama lebih dari 70 hari masa kampanye ini, Ayu, ada banyak sekali kritik yang dilayangkan oleh sejumlah pihak, bukan hanya warga, tapi juga lembaga swadaya masyarakat atau NGO yang bergerak di bidang lingkungan menyebutkan bahwa ada ribuan tanaman atau pohon yang mereka temukan dipasang paku oleh caleg atau partai atau kontestan yang me-endorse vendor untuk pemasangan APK mereka. Dan ini menjadi perhatian bagi mereka bahwa literasi terhadap lingkungan, baik dari caleg, kemudian juga parpol, dan juga capres-cawapres ini sangat rendah, sehingga mereka menemukan ada ribuan pohon yang ditancapi paku untuk pemasangan APK ini. Dari Bawaslu sendiri mengatakan bahwa ada lebih dari 7.000 APK yang diturunkan secara paksa karena mereka menilai bahwa APK ini dipasang tidak sebagaimana mestinya, dan lebih dari 4.000 diantaranya dipasang di pohon atau taman yang sebenarnya harus steril dari APK. Ini menjadi perhatian karena selama 3 hari ini bukan hanya masa tenang saja, Ayu, tapi banyak pihak yang menyebut ini perlu dievaluasi karena pemasangan APK yang serampangan ini pertama mengganggu hak publik, kemudian juga menimbulkan sampah visual dan juga membuat kerusakan lingkungan yang sebenarnya bisa dihindari dengan aturan yang lebih ketat. Warga Surabaya bersyukur selama 3 hari ini semuanya akan bersih kembali. Dan satu hal, Ayu, PR bagi pemerintah kota, bagaimana kemudian sampah-sampah dari APK ini akan mereka kemanakan? Apakah akan berakhir di tempat pembuangan akhir di Benowo, ataupun ada pengelolaan yang lebih ramah lingkungan? Sehingga ini juga menjadi perhatian bagi sejumlah pihak bahwa konvensional yang dilakukan oleh para kandidat atau kontestan dalam pemilu kali ini dalam mempromosikan apa yang mereka canangkan dalam program-program mereka, ini masih sangat konvensional berupa pemasangan spanduk APK yang terbuat dari plastik, sehingga tentu saja perhatian mereka atau concern mereka terkait lingkungan patut dipertanyakan oleh sejumlah pihak, Ayu. Baik, di Surabaya cenderung lebih tertib dan juga lebih kondusif ya di hari pertama masa tenang pemilu 2024. Kita akan update lagi situasi di sana nantinya. Terima kasih rekan-rekan. Ada koresponden CNN Indonesia Miftah Farid di Surabaya, Jawa Timur. Dan sebelumnya ada produser lapangan CNN Indonesia Irin Wardani di Jakarta. Selamat siang rekan-rekan, selamat bertugas kembali.